Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kini kita lah subuh ke bara. Bara apa? Subuh ya, bukan puasa subuh. Ada ibu yang subuh ketiga balik bara ibu. Bukan puasa, subuh kan subuh tadi Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang subuhnya baru 3 balik, dipastikan baru mulai sembahyang petang baru. Kamu masuk puasa saja. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid As-Sakinah yang kita hormati, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang kita muliakan, dari yang ketik sampai yang gadang, insyaallah kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat Bapak Ibu, memang tak satu calon tu nak jadi. Ya Pak, kan banyak nama calon tapi nak jadi tak sadonya Bapak Ibu. Meskipun demikian, insyaallah berkumpul kita di Masjid As-Sakinah, berkumpul pula nantinya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selama Ramadan ambo 5 tampil di Belimbiang ke Bapak Ibu. Masjid Baitul Makmur, Masjid Ukhuwah, kemudian Masjid Muhajirin, kan salah itu Bapak Ibu. Ikolah ciek dan sasik tawi ambo. Ambo lah 3 kali kasih ke Bapak Ibu sasik katiku, entahlah salah ni Bapak. Kemudian yang kedua, di sekolah jamaah dan ragu ambo ustaz baru. Itulah tadi. Ustaz, padahal di penci ambolah ambagian namanya Bapak Ibu, pangeran. Namanya Herman Sultan Pangeran Budo. Nampaknya besok dia buat mana di penci itu Herman SPD le Bapak Ibu. Supaya tidak ragu jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram, ada ustaz kita Bapak Ibu, Ustaz Habib, baca calian tak ada boleh atau menyuruh boleh Bapak Ibu. Kau kemungkinan menyuruh boleh Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, karena kajian subuh tidak begitu panjang. Di dalam hadis Nabi, hadis dari Ummu Habibah, bahwa solat sunnah rawatib, Imam Al bagi mencatat ya anak-anak Ustaz. Judul kita Bapak Ibu, kekeliruan yang meluas. Kekeliruan yang meluas, saking banyak kita mengajar sehingga dianggap itu sebagai suatu kewajaran. Begitu kita caliak Bapak Ibu. Pertama, dalam hadis Nabi dari Ummu Habibah, Nabi mengatakan man shallas natai asyra rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah, siang dan malamnya bunyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Kemudian Bapak Ibu, dari yang 12 rakaat, kan meskipun ada dari hadis Ibnu Umar kan 10 rakaat, kita ambil yang berbalik saja Bapak Ibu. Pahala yang paling besar itulah solat sunnah fajar yang tadi kita kerjakan. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, solat sunnah fajar nan tadi kita kerajuan atau pahalanya yang paling besar di antara yang 12 rakaat, itu waktunya sebelum azan atau setelah solat subuh. Bahwa setelah, ada yang menjawab sebelum azan tak Pak Ibu? Bapak setelah azan waktu Bapak Ibu. Memang di siku mau tadi
danga tadi tidak ada satu pun. Tapi ditampil lah ya, nama baru patang malam, patang 2 kali subuh baru di Masjid Raya Andalas. Memang ada yang menjawab sebelum subuh Bapak Ibu. Tadi malam kamu di Solo tetap Ustaz. Fajar kan sebelum azan. Kalau setelah azan sholat sunnah qabliyah subuh. Fajar qabliyah subuh itu dulu sembahyang. Bapak ada yang rutinkan Bapak Ibu. Ada yang sebelum azan nyo sholat sunnah fajar, lah azan sholat sunnah qabliyah subuh. Itu yang keliru sebenarnya Bapak Ibu. Padahal fajar itu qabliyah subuh. Kita kerajaan sebelum subuh. Kapan waktunya? Ma baina azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah kalau kita solatnya berjamaah. Kadang memang dulu jangan tanya juga Pak Ibu, Ustaz, ambil pulang dari pasar jam 1:30. Oranglah pulang sembahyang zuhur. Masih bisa enggak ambil solat sunnah qabliyah zuhur? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa, karena ibu japa belum sholat zuhur, maka kita masih bisa sholat sunnah qabliyah zuhur. Sama 5:30 atau apa Ibu jago jam 6 kurang atau jam 6 kurang seperempat lah Bapak Ibu. Kemudian kalau kita patokan di masjid, oranglah pulang, lah selesai sholat berjamaah. Sebelum Bapak Ibu sholat subuh, masih bisa sholat sunnah fajar. Tapi ingat Bapak Ibu, salah satu sholat sunnah yang boleh diqadha itulah sholat sunnah fajar. Saking gadang pahala. Kapan sahabat mengerjakan Bapak Ibu setelah subuh tagaknya, kemudian sembahyang. Nabi bertanya, ayah mengerjakan? Katanya Bapak Ibu, inyo mengerjakan sholat sunnah fajar yang tadi tidak sempat mengerjakan. Tapi memang kasusnya dikit, mungkin payah. Malam lalu nyo capek, kemudian alarm banyak di hidupnya, tidak terdengar satu pun. Azan orang pun tidak terdengar. Kemudian pai kawan saji, oranglah berjamaah. Rutin kita solat sunnah fajar setelah subuh boleh Bapak Ibu kerajaan. Tapi jangan cocok ya Bu, sekali-sekali itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, akulah ibu japa pernah enggak talambi datang ke masjid? Mungkin saja pernah sekali-sekali itu Bu. Kita kapai ke masjid, parit sakit, kurang azan, buang air kadang dulu. Lah ke masjid, kiranya waktu azan jo iqamah enggak banyak lah. Mungkin cuma 3 menit saja lah. Itu masih bisa enggak solat Bapak Ibu? Bisa Ibu, tak aja. Kalau 2 menit memang enggak lah Bu. Tapi kalau ada orang yang capek tak aja. Jadi 2 menit itu sampai juga. Solat kita yang normal, yang agak batanan, 2 rakaat solat biasanya habis waktu itu sampai menit lah. Itu masih berlebih sekali. Bapak Ibu, kita rutin solat sunnah fajar. Kemudian datang ke masjid mungkin waktu cuma 3 menit. Deo solat sunnah fajar pahalanya kadang, solat sunnah kita di belakang tanpa sepengetahuan kita Bapak Ibu waktu habis. Di siku ada pakai ditunggu-tunggu enggak Pak? Enggak deh Pak. Kalau Pak Ketua dan solat sunnah Pak Abu, enggak aja deh Pak. Siapapun yang solat sunnah terserah saja Bapak Ibu, yang jalih buat bunyi waktunya Ustaz langsung iqamah. Andai kejadian di apa Ibu, kau memang ada juga kita mengerajokan nyo baru solat sunnah baru kemulai atau selesai rakaat pertama tagak rakaat kedua saat Ustaz iqamah ada juga yang tak namun memberhentikan solat sunnah. Bertanya ke apa Ibu, kalau andai terjadi di awak di siku Ibu, kita lanjut juga sembahyang atau mempercepat rakaat kedua? Bapak, itu nan banyak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya baranti apa Ibu, dalam hadis Nabi pahala itu kan sempurna, rancak sebenarnya. Kau dapat baru kataga, komat orang pahala Ibu sempurna. Tapi sekali lagi jangan dibiasakan Bapak Ibu. Kita terlambat datang, waktu masih ada 3 menit kita solat sunnah.
Kiranya mungkin dek tagak kulamu terbaca ayat yang agak panjang sekitik. Rakaat kedua tagak ustaz ikut balik. Memang jarang ya. Ambo heran juga Bapak Ibu. Banyak nama kita berhenti di belakang. Ini yang bertanya ke Bapak Ibu. Kalau orang iqamah, ibu jabakan salat sunnah capek tadi Ibu. Salah saya kira-kira takbir imam pertama tu dapat atau tidak? Mana dapat Imam? Iya kan ibu jawab solat sunnah. Kalau tagak rakaat kedua itu kan panjang proses gitu. Nah, kamu kalau ngerasa bobo, meskipun kita selesai, dan takbir imam pertama pun akan dapat. Nah, kemudian itu Bapak Ibu, tagak ruku i'tidal kan panjang lah itu Bapak. Ikomatku sawantanya. Andai kita capek mana selesai, biasanya Bapak Ibu takbir pertama itu tidak akan dapat. Yuk anu mana kancang mana entah nanti Ibu. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau kita tagak mohon izin sama Bapak Ibu. Tagak itu ustaz iqamah kan mungkin kita langsung berdoa dulu. Membaca Al-Fatihah tak mungkin dipotong-potong karena rukun qauli wajib kita baca. Kemudian ruku, i'tidal, sujud panjang proses gitu. Andai capek kita selesai, memang nambah sebut takbir imam pertama itu jarang. Apa sebenarnya Bapak Ibu? Kok alasannya? Mbak aku mesti berhenti Bapak Ibu. Pertama, iza uqimatis shalah la sholata illal maktubah. Kalaulah iqamah, indah ada solat yang kita kerajuan illal maktubah kecuali solat wajib itu berjamaah. Yang kedua, iza maridal abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Bapak Ibu dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa sholat berjamaah, salamu sehat, rajin berjamaah, pahala ibu jabat tetap Allah catat. Kan itu hadisnya Bapak Ibu. Kemudian au safar gitu melakukan perjalanan. Ibu jabat kalau lamen jamaah, kemudian langsung mengqasar, masih sholat sunnah tak gitu Bapak Ibu. Kan tidak ada apa? Jangan sholat sunnah juga Bapak Ibu. Nan wajib kita dimudahkan dan sampai kita diringkas menjadi dua, mengqasar namanya. Jangan kita masih mengerajukan dan sunnah. Kalau bahasa Ustaz Adi Hidayat itu terlampau taat Bapak Ibu. Nan wajib saja kita dimudahkan, mana juga kita masih mengerajukan dan sunnah. Dengan catatan salamu bermukim, salamu tidak melakukan perjalanan, rutin kita melakukan ibadah, dan pahala Bapak Ibu tetap Allah sempurnakan. Yang ketiga, dalam hadis Nabi itu Bapak Ibu, man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin, siapa yang salat karena Allah kemudian secara berjamaah selama 40 hari, yudrik takbiratan ula, tidak pernah tinggal takbir imam yang pertama. Nah, itu salahnya Bapak Ibu. Kalau kita tahu sembahyang, apalagi tak baru kata gak rakaat pertama, nah itu malu kita kajang. Oh dia akan kancang itu, tak kajang Bapak Ibu. Dapat takbir imam, fakana lahu bara'atain, maka baginya dua kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, Bapak Ibu dijauhkan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat orang munafik. Bapak sebenarnya ketika iqamah itu kan rusuh awak tinggal sebenarnya Bapak. Kalau mengajar takbir imam yang pertama, pahalanya lebih besar daripada pahala salat sunnah tadi. Kemudian alasan yang keempat, namanya fiqih aulawiyah, prioritas dalam ibadah. Pak Bu, ada enggak yang rutin di puasa Senin Kamis Bu? Ada Ibu? Andai hari Senin atau hari Kamis tadi tanggal 9 bulan Zulhijjah, kira-kira mana kita pilih Bapak Ibu? Puasa hari Senin Kamis atau puasa tanggal 9 tadi? 9. Kan memang itu caranya Bapak Ibu. Karena puasa tanggal 9 lebih tinggi hukumnya daripada puasa Senin Kamis. Kok dojo gitu ambil biarlah Senin Kamis Ustaz rugi gitu Bapak Ibu.
puasa sehari cik pahala yang kita dapat. Namun dia tadi kanan sunnah, nan solat sunnah fajar sunnah kita kerajuan, nan solat subuh wajib kita kerajuan. Makanya kita menghentikan yang sunnah, mengambil nan wajib tadi. Jadi andai terjadi kita besok bapak ibu jangan taruh juga. Kalau taruh ibu japa, andai selesai tinggal takbir imam rugi awak. Tapi kalau baranti pahala sempurna, tapi lu pahala takbir imam yang pertama, itu yang rancak. Jadi mana rancak taruh atau baranti bapak ibu? Memang rancak tu capek tipu itu sesuai dengan rancaknya bapak ibu. Jadi kalau ada besok ibu, pertama mungkin ikut saja bapak ibu. Yang tak nama baranti, yang mau coba berhusnuzan saja, mungkin cara baranti pun tak tahu atau belum tahu. Saya bingung tu, di mana cara? Taruh saja sembahyang. Padahal mudah saja bapak ibu. Ketika orang lah ikumah, kita yakin tak selesai solat sunnah kita, cukup dengan gerakan yang membatalkan solat selesai itu. Biasanya kita solat sunnahkan di sudut-sudut itu bapak ibu atau di belakang. Kan orang lamai sisam, bajalan kita ke saf yang kosong, itulah menghentikan solat sunnah. Kemudian bapak ibu, yang ketiga, takbiratul ihramnya tinggal. Aku tanya ke Pak Ibu, kira-kira mungkin tak? Mungkin tak ada orang yang solat tu tinggal takbiratul ihram? Mungkin tak Bapak Ibu? Mungkin. Kalau beliau datang saat imam masih berdiri, mustahil tinggal. Mungkin tinggal takbiratul ihram. Tapi kalau kita talabir, imam lah ruku, apa boleh ruku dulu? Ruku itu kan kita tahu tu, ruku batasan rakaat, dapat imam ruku lah selesai rakaatnya. Tapi kalau imam yang tidak, mana bahnya para yang tinggal, sehingga mengajar ruku imam, itulah ada orang yang tinggal takbiratul ihram. Atau contoh jalan bapak ibu. Biasanya kalau imam duduk itu dan ambo yang mengaku go jemaah kamu ustaz, ambo salamu kalau talambi datang, memang kata beliau tu ambo langsung ikut imam saja. Memang betul itu ikut imam bapak ibu. Tapi pertama takbiratul ihram itu wajib. Kalau tidak takbiratul ihram, tidak sah solat apa ibu. Ini memang tidak nampak begitu, tapi kita jujur saja bapak ibu. Yang mau dituan dulu, ketika imam duduk, beliau tiba langsung duduk. Memang betul langsung duduk bapak ibu. Tapi sebelum kita duduk, takbiratul ihram itu dulu. Kadang dia tak kaget tadi tu, kan tak kajar tu bapak, takut dia tinggal dari rumah kita lah kaget. Kiranya imam ayatnya pendek dia baca di ruku imam sultan. Itulah dari rumah, kalau imam yang tidak, kan rugi rasa itu pak. Lama kajar, kira tinggal juga. Sehingga mengajar ruku imam, itulah ada orang yang tinggal takbiratul ihram. Kemudian bapak ibu, yang keempat, pertanyaan bocil bapak ibu. Tasyahud akhir itu rukun atau sunnah? Rukun ya pak. Kalau tasyahud awal, rukun juga ya Pak. Ibu di belakang tak menjaga ekor ragu tu Pak. Kalau apa ibu? Kekeliruan kita yang paling banyak mengatakan tasyahud awal itu rukun solat. Itu yang paling banyak. Sebenarnya kalau dicek cik aku yakin yang mengatakan rukun itu banyak. Pada jalih dalam hadis Nabi, kalau kita solat kemudian lupa duduk tasyahud awal, berdiri rakaat ketiga, fala yajlis, jangan duduk. Akhirnya mau tanya dulu, mohon maaf Bapak Ibu. Kan ada yang menjawab rukun tadi itu, rukun salat. Andai kita lupa itu kan mungkin saja, sedangkan jumlah rakaat ada kita yang ragu Bapak Ibu. Lupa duduk tasyahud awal, kemudian ibu jawablah tagak, duduk balik atau taruh saja? Taruh saja. Sebenarnya dari jawaban itulah nampak keliru.
Kita kan manjawi rukun, lupa taruh saja malu bisa. Kalau rukun wajib kita duduk awalnya. Itu kan batu. Jawaban kita kan pas sebenarnya bu. Lupa taruh rukun solat tinggal. Tak sah solat kita sebelum mengambil rukun yang tertinggal. Jadi Bapak Ibu, khusus yang itu memang banyak kita yang mengatakan rukun itu banyak. Pada pelaksanaan kita lepas. Ketika lupa, kemudian tagak, takana, kan tak duduk gitu. Kalau andai rukun, tinggal rukun tak sah solat kita. Tapi karena namanya sunnah abad, lupa tadi, kemudian kita ingat setelah berdiri, lanjut solat sebelum salam, disunnahkan sujud sahwi 2 kali. Itu yang sunnah abad. Kalau sunnah hayat, itu kan tak kaget tadi waktu sagetik solat sunnah langsung dibaca al-fatihah, nak dibacanya doa iftitah, kita nak disunnahkan sujud sahwi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada kita yang mengatakan rukun, namanya sunnah abad, andai kita lupa, kemudian Bapak Ibu disunnahkan sujud sahwi 2 kali. Terakhir Bapak Ibu, ini mohon maaf Ibu, di siko yang ketika salam itu membuka tangan masih ada atau tidak? Ada sebagian, ini memang tidak sadonya biasa, tapi banyak juga tuh Bapak Ibu. Cik-cik kalau dihitung ini banyak aja jadi. Kadang jamaah di luar, tapi di luar tu orang siko juga kadang. Bapak Ibu, kan ada tadi, ambo mohon maaf Ibu, memang terkait itu kalau kita nak berlapang dada, ambo acuk diserang deh jemaah. Bahkan sudah solat dia tanya Ustaz, ambo dari dulu ambo buka, Ustaz, sampai kini ambo buka. Ambo tanya gak boleh Abu, ada lapak membuka tangan. Mungkin kok sama di sini Bapak Ibu. Alasannya cik saja Bapak Ibu membuka pintu sarung. Sama enggak alasan gitu? Aku rasa sama karena produk ini bisa nak kado ya Bapak. Membuka pintu surga. Kalau memang alasan kita membuka pintu surga, jangan sekali buka pintu surga itu 8 kali gitu buka. Kok Ibu buka seluruh. Kemudian kaki kiri ba'ah ditutup. Alasannya menutup pintu neraka. Karena memang tidak ada alasan lain Bapak Ibu, kecuali celai mode itu dari dulu. Ini yang mau sampaikan Bapak Ibu. Dalam solat kita kan bisa dicek tuh dari sekian banyak awak terkait meletak tangan itu berbeda-beda. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang pas sejajar dengan pusat kanan tempatnya Bapak Ibu. Itu namanya perbedaan pendapat ulama. Itu Allah Bapak Ibu banyak gitu yang berbeda. Ada yang ke sebelah kiri kan betul Bapak Ibu. Itu kan 6 tampaknya betul. Makanya ada gitu yang mengarajuan. Kemudian ketika sujud, ada nan lututnya dulu, ada nan tangannya dulu. Kalau biasanya masih kuat lutut dulu. Kalau lah umur 50 kata tangannya dulu. Kado itu jaleh Bapak Ibu, kado ini kuliah gitu kerajaan. Sajan kapalo saya dulu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga terkait dari duduk kataga. Kan ada duduk istirahat sebentar Bapak Ibu. Rakaat pertama duduk sebentar tagak. Inyo pakai tangan menopang modeko menopang atau modeko karena modeko celai. Itu kuliah Bapak Ibu. Modeko bulia, karena kedua ini bulia. Kemudian tunjuk. Ini mau tanya ke Pak Ibu. Kalau kita tahu syat akhir itu tunjuk ke barangkali bergeraknya Bapak Ibu. Kan sekali itu Pak. Sekali asyhadu an la ilaha illallah sekali indak turun sampai salam. Ada yang sekali yang ke turun sampai salam. Memang ke sekali saja Bapak Ibu. Ada yang setiap lafaz Allah yang ke-nya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dalam kabe ada yang baru mulailah berputar-putar. Aduh, itu jangan kita salahkan dulu Bapak Ibu. Ustaz tak aduh kalau sembahyang, salah kita juga. Maka tunjuk ini ada dicantik.
Nyut. Yang sunnah itu kan tunjuk awak dan dicabik. Asyhadu an la ilaha illallah, tunjuk awak dan dicabik. Ikut tunjuk kawan nampak balah ya Bapak Ibu. Bu Japa, itu namanya masuk ke ranah khilafiyah. Makanya banyak itu mengarajuan nan baputa-puta tuado dan sekalian ke ado. Tapi nan membuka tangan dan boleh beko Bapak Ibu cari pula referensi yang lain. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengatakan Nabi membuka tangan atau sahabat nampak Nabi membuka tangan. Karena solat itu Nabi mengatakan di dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kita sebagaimana kita melihat Nabi solat, dan sahabat tidak ada macam Nabi membuka tangan. Kemudian Bapak Ibu, apa di Masjid Baitul Ma'mur kan ada Pak Jarir itu, Pak Jarir di bawah setelah solat ada jemaah mau tanya, "Ustaz, kok kami buka jemaah?" Kok memang nan agak-agak alah maksud itu Bu. Lah disampaikan agak tanya, "Kok kami buka jemaah Ustaz?" Agak tu Pak Jarir Bapak Ibu, membuka tangan indak rukun, indak sunnah. Kalau rukun wajib kita membuka. Kalau sunnah ada peluang mendapatkan pahala. Kalau tidak ada rukun dan tidak ada sunnah, jangan kita kerja. Memang kebiasaan merubah itu susah. Aku jujur saja Bapak. Kami dulu di kampung aku Solok Surian Bapak Ibu, memang dibuka, tidak ke kanan saja, ke kiri pun dibuka. Kok kita buka? Karena mencari orang sembahyang dibuka tangan. Itu dulu Bapak Ibu. Pas salam dibuka. Kemudian kaki kiri dibuka, sehingga kita buka. Lah dicari mana dalil. Bahkan barang ustaz kita yang kalibernya nasional itu Bapak Ibu, tetap mengatakan indah ada dalil terkait membuka tangan. Jadi kalau ada juga kita yang membuka, besok pacik setangan dilempar. Dibuka. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali itu yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Nah Bu, terkhusus yang dulu tadi Bu, jawab tasyahud awal, kemudian membuka tangan, abu takut beko fitnah, aku ustaz lain yang sampaikan. Itu mohon maaf Bapak Ibu, boleh kita tambah referensi, nomor aku masih ada di dia. Kalau memang batamu dia Bapak Ibu beko dalil membuka tangan, boleh kirimkan kamu. Memang tak ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.